Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Cerita Islami yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan perjalanan seorang ulama besar yang namanya dikenal di seluruh dunia. Beliau adalah perawi hadis-hadis syahih, sosok yang hampir setiap hadis syahih mencantumkan namanya. Beliau adalah Imam Al-Bukhari. Dalam video ini kita akan mengenal lebih dalam siapa beliau, bagaimana perjalanan hidupnya, serta keteguhan ilmunya hingga menjadi rujukan umat Islam sepanjang zaman. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, marilah kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Jangan lupa untuk membantu dakwah channel ini dengan cara klik like dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang mengetahui kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Semoga berkembangnya channel ini menjadi ladang amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Imam Al-Bukhari lahir pada sebuah hari Jumat di bulan Syawal pada tahun 200 kurang beberapa tahun di sebuah kota yang berada di wilayah Khurasan, yaitu Bukhara. Kota ini pada masa itu dikenal sebagai tempat lahirnya banyak ulama, pedagang, serta keluarga-keluarga terhormat yang memegang kuat nilai agama dan adat keilmuan. Beliau diberi nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Nama ini menunjukkan garis keturunan yang bersih dan terhormat. Keluarganya adalah keluarga yang dikenal sebagai penjaga amanah, pekerja keras, dan memiliki perhatian besar terhadap ilmu, terutama ilmu hadis dan fikih. Ayah beliau adalah Ismail bin Ibrahim. Beliau berasal dari keluarga yang sejak lama dikenal menjaga kehalalan harta dan ketelitian dalam beragama. Ismail adalah seorang ahli ilmu yang belajar kepada para ulama besar di masanya, termasuk kepada Imam Malik bin Anas dan ulama-ulama Khurasan. Ismail terkenal sebagai pribadi yang sangat berhati-hati, jujur, dan tidak mau menyentuh sesuatu yang meragukan. Sebelum wafat, diriwayatkan bahwa beliau berkata kepada keluarganya bahwa ia tidak mengetahui satu dirham pun dari hartanya yang berasal dari perkara yang samar. Ini menunjukkan betapa bersih dan lurus kehidupannya. Ibu beliau adalah seorang wanita salehah dari keluarga yang terhormat, dikenal sebagai perempuan yang memiliki keimanan kuat, sabar dalam ujian, dan memiliki doa yang tidak pernah berhenti untuk anak-anaknya. Namanya tidak banyak disebut dalam riwayat, tetapi kedudukan dan sifatnya digambarkan sangat agung. Beliau membesarkan Imam Al-Bukhari dengan penuh kelembutan dan keteguhan setelah suaminya wafat ketika anaknya masih kecil. Dalam riwayat disebutkan bahwa ibunya lah yang mendorongnya untuk belajar, menjaga akhlaknya, dan menanamkan kecintaan terhadap agama sejak usia dini. Dari garis keturunan yang jujur dan bersih, dari rumah yang dipenuhi ketakwaan ayah dan doa seorang ibu yang salehah, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi pemimpin para ahli hadis, penjaga sunnah Nabi, dan sumber rujukan umat dalam memahami ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kelahiran Imam Bukhari, rumah keluarga itu sudah dikenal sebagai tempat yang penuh cahaya ketakwaan. Rumah itu tidak pernah sepi dari lantunan zikir dan salat malam, sehingga suasana ketenangan selalu menaungi keluarga tersebut. Pada masa ketika ibunda beliau mengandung, diceritakan bahwa keadaan rumah semakin penuh dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ibunda beliau merasakan kehamilan yang berbeda dari kehamilan perempuan pada umumnya. Setiap malam ia merasa seolah-olah diliputi ketenangan yang turun begitu saja. Seperti ada rahmat khusus
yang Allah turunkan ke dalam hatinya. Ibunda beliau sering terbangun pada waktu malam karena merasakan sesuatu yang lembut bergetar di dalam perutnya. Bukan getaran yang menyakitkan, bukan pula gerakan seperti bayi pada umumnya, namun semacam getaran yang membawa rasa tenang, membuat hatinya tergerak untuk terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia berkata dalam beberapa riwayat bahwa setiap kali merasakan getaran itu, ia justru ingin berdiri dan salat. Pada masa mengandung, ia juga beberapa kali mengalami mimpi yang membuatnya merasa bahwa anak yang dikandungnya akan menjadi seorang yang besar kedudukannya. Dalam salah satu mimpi, ia melihat seolah-olah sebuah cahaya keluar dari tubuhnya, lalu menyinari rumah, kemudian meluas ke kampung, dan terus menyebar jauh seakan meliputi negeri-negeri lain. Ia terbangun dengan air mata karena merasakan mimpi itu bukan mimpi biasa. Beberapa orang dekatnya pun merasakan perubahan pada diri sang ibu. Ia terlihat lebih tenang, lebih lembut, dan lebih mudah tersentuh oleh lantunan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika ayah beliau, Ismail bin Ibrahim, membaca ayat atau hadis di dalam rumah, sang ibu merasakan gerakan halus dari janinnya, seakan janin itu merespons lantunan itu. Ada pula kisah tentang keadaan sang ibu saat berdoa. Ketika ia mengangkat tangan untuk berdoa setelah sholat, ia merasakan seolah-olah ada angin lembut yang menyentuh dirinya dan membuat hatinya lebih kuat. Perasaan itu datang berulang-ulang hingga ia yakin bahwa anak yang ada dalam kandungannya membawa keberkahan yang Allah titipkan. Menjelang hari kelahiran, ketenangan itu semakin kuat. Sang ibu bangun di waktu malam dengan hati yang lapang, dan ia terus memohon agar Allah melahirkan anak yang saleh dan membawa manfaat bagi umat. Ia tidak tahu apa yang Allah takdirkan, tetapi firasat dalam hatinya semakin kuat bahwa anak itu akan memiliki perjalanan yang panjang dalam ilmu. Ketika akhirnya tibalah saat kelahiran itu, rumah keluarga Ismail bin Ibrahim dipenuhi suasana haru. Tidak ada riwayat yang menyebutkan kesulitan luar biasa. Justru yang tercatat adalah bahwa proses kelahiran berlangsung dengan mudah dan penuh ketenangan. Seolah Allah memudahkan segalanya. Lahirlah seorang bayi laki-laki dengan wajah yang bersih dan bercahaya. Ayahnya memberinya nama Muhammad, sebuah nama penuh harapan, agar kelak ia menjadi orang yang mengikuti jejak Nabi yang mulia. Sejak ia lahir, beberapa tetangga dekat merasakan seolah rumah itu semakin bercahaya. Seakan ada keberkahan yang turun bersama kelahiran bayi itu. Ibunya pun merasakan ketenangan dan hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Setelah Imam Al-Bukhari lahir ke dunia dan memasuki masa kanak-kanaknya, kehidupan beliau dipenuhi dengan suasana ketakwaan, ilmu, dan akhlak yang lembut. Meskipun sang ayah, Ismail bin Ibrahim, wafat ketika beliau masih sangat kecil, tetapi ruh ilmu dan kezuhudan sang ayah tetap menjadi fondasi yang kuat dalam keluarga mereka. Ibunya, seorang wanita yang dikenal sangat salehah, membawa warisan akhlak suaminya untuk ditanamkan kepada putranya. Lingkungan rumah yang dipenuhi ketakwaan. Sejak kecil, Muhammad kecil tumbuh dalam rumah yang tidak pernah sepi dari bacaan Al-Quran, doa dan munajat. Ibunya menjaga setiap waktu salat dengan penuh kekhusyukan. Ia sering duduk berlama-lama berdoa, memohon keberkahan untuk putranya, memohon agar Allah menjadikannya hamba yang mulia dan berguna bagi umat. Wanita ini dikenal memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, penuh kesabaran, dan tidak pernah melalaikan pendidikan akhlak bagi anak-anaknya. Ia tidak banyak berbicara, kecuali tentang kebaikan.
Dari dialah Muhammad kecil mempelajari arti ketenangan dan keikhlasan. Di dalam lingkungan rumah itu, tidak ada kata keras, tidak ada makian, tidak ada kelalaian. Semua yang masuk ke telinga Imam Bukhari kecil adalah doa, zikir, dan percakapan tentang ilmu. Ibunda beliau mendidiknya dengan cara yang perlahan tetapi dalam. Ia sering mengajaknya duduk di sampingnya sambil menceritakan kisah para nabi, kisah para ulama, dan kisah tentang ayahnya yang dikenal sebagai orang yang sangat berhati-hati dalam perkara halal dan haram. Sang ibu mengajarinya agar tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, agar menjaga pandangan dari perkara yang sia-sia, agar membiasakan diri bangun lebih pagi dari orang lain, agar membersihkan diri sebelum belajar, dan agar selalu memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah. Suasana semacam ini membentuk jiwa Imam Bukhari menjadi anak yang sangat mudah menerima nasihat dan memiliki hati yang lembut. Ketika Imam Al-Bukhari masih kecil, Allah menakdirkan sebuah ujian berat yang kelak justru menjadi pintu kemuliaan. Pada usia anak-anak saat ia baru mulai mengenal huruf dan baru belajar membaca, penglihatannya perlahan mulai melemah. Hingga akhirnya, matanya tidak lagi mampu menangkap cahaya. Dunia menjadi gelap baginya. Ia tidak bisa membaca, tidak bisa melihat gurunya, bahkan tidak bisa memandang wajah ibunya sendiri. Tidak ada riwayat yang menjelaskan secara pasti sebab kebutaannya. Namun para ulama menjelaskan bahwa penyakit mata pada masa itu sering menyerang anak-anak, terlebih di daerah Khurasan. Namun pada diri Muhammad kecil, ujian ini terasa lebih berat. Ia adalah anak yang sangat haus ilmu, selalu ingin belajar, senang duduk di majelis, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ketika matanya tidak lagi melihat, seolah seluruh harapannya padam. Tetapi justru disinilah tampak kemuliaan sabarnya. Imam Al-Bukhari kecil tidak pernah mengeluh. Ia tidak menangis keras atau menumpahkan kesedihan. Beliau hanya duduk tenang di pangkuan ibunya, menerima apapun yang Allah tetapkan. Setiap kali ibunya bertanya, "Apakah engkau merasakan sakit, wahai anakku?" Ia hanya menjawab dengan suara lembut, "Aku tidak apa-apa, wahai ibu. Jika ini dari Allah, maka aku ridha." Ibunya yang seorang wanita soleha, dengan hati yang halus tidak pernah berhenti berusaha. Ia mengetuk pintu para tabib. Ia mencoba ramuan yang diajarkan para tetua. Ia mencari daun, air herbal, dan berbagai cara pengobatan zaman itu. Tetapi Allah belum mengizinkan kesembuhan. Setiap kali ia melihat anaknya meraba-raba jalan di dalam rumah, air matanya mengalir. Namun tidak sekalipun beliau menyalahkan takdir. Sebaliknya, ibunya menjadikan malam sebagai tempat munajat. Setiap selesai menidurkan anaknya, ia bangun untuk menegakkan salat. Dalam sujudnya, ia memohon, "Ya Allah, Engkau yang membentuk penglihatan ini. Engkau pula yang mampu mengembalikannya. Jika kebutaan ini lebih baik baginya, aku ridha. Tetapi jika Engkau mengembalikan penglihatannya demi ilmu dan agamamu, maka kembalikanlah." Malam demi malam berlalu dengan doa serupa. Kesabaran dan keyakinannya tidak pernah goyah. Bahkan para tetangga pun kagum melihat keteguhannya. Mereka berkata, "Anak ini akan menjadi orang besar." Ibunya memiliki doa yang tidak pernah putus. Hingga datanglah sebuah malam yang tidak pernah dilupakan ibunya. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat seorang laki-laki bercahaya yang wajahnya dipenuhi keteduhan. Dalam mimpinya laki-laki itu berkata, "Karena banyaknya doa dan tangis malammu, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu." Ibunya terbangun dengan rasa haru yang sulit digambarkan. Ia segera memanggil anaknya dan mendekapkannya ke dada. Ketika cahaya pagi menyelinap masuk,
Imam Bukhari kecil membuka matanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat kembali dunia dengan jelas. Ia melihat wajah ibunya, melihat rumahnya, melihat cahaya matahari. Matanya kembali pulih tanpa pengobatan, tanpa tabib, tanpa ramuan. Hanya karena doa seorang ibu. Peristiwa ini menjadi tanda pertama bahwa anak ini dipilih untuk ilmu. Para ulama mengatakan ilmu Imam Al-Bukhari adalah buah dari sujud dan doa ibunya. Sejak hari itu, ia tumbuh menjadi anak yang semakin sabar, semakin rendah hati dan semakin haus akan ilmu. Kebutaannya yang sementara menjadi pelajaran baginya bahwa nikmat penglihatan adalah amanah, bukan sekadar anugerah. Beberapa riwayat tidak menuliskan secara langsung berapa lama kebutaan yang menimpa Imam Bukhari, namun hanya menyebutkan kebutaan yang dialami Imam Bukhari kecil cukuplah lama. Setelah Allah mengembalikan penglihatan Imam Bukhari kecil, seakan-akan sebuah pintu baru terbuka dalam hidupnya. Penglihatan yang kembali itu bukan sekadar nikmat yang memulihkan mata, tetapi menjadi cahaya yang menuntun hati beliau kepada ilmu. Sejak hari itu, ibunya melihat perubahan pada diri putranya. Tatapan matanya lebih dalam, penuh rasa ingin tahu, dan jiwanya memiliki ketenangan yang tidak biasa dimiliki anak seusianya. Lingkungan kota Bukhara pada masa itu adalah pusat ilmu. Masjid-masjidnya dipenuhi halaqah para ulama dan pasar-pasarnya dipenuhi percakapan tentang fikih, hadis dan tafsir. Setiap pagi, anak-anak kecil berjalan menuju halaqah belajar untuk menghafal Al-Quran dan mempelajari dasar agama. Imam Bukhari kecil mengikuti arus itu, namun sejak awal sudah tampak berbeda dari teman-temannya. Di usia yang sangat muda, beliau sudah menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap ilmu hadis. Beliau tidak sekadar membaca atau menghafal, tetapi memperhatikan dengan sangat teliti bagaimana para guru menyebutkan sanad, bagaimana mereka memastikan kebenaran matan, dan bagaimana mereka menilai kejujuran para perawi. Seringkali, setelah gurunya menyelesaikan satu riwayat, Imam Bukhari kecil duduk merenungkan setiap nama yang disebutkan, bertanya dalam hati siapa mereka, bagaimana kehidupan mereka, dan apakah mereka termasuk orang yang layak dipercaya. Pada suatu hari ketika masih sangat muda, beliau bertanya kepada ibunya, siapa orang-orang yang menyampaikan hadis Rasulullah sampai kepada kita? Pertanyaan itu membuat ibunya terkejut karena jarang ada anak kecil yang memikirkan hal sedalam itu. Dengan lembut sang ibu menjawab, mereka adalah orang-orang jujur yang menjaga amanah ilmu. Jika engkau ingin menjadi seperti mereka, jagalah matamu dari keburukan dan hatimu dari kesombongan. Sejak hari itu, semangat Imam Bukhari tumbuh tak terbendung. Beliau mulai belajar dari guru-guru di kotanya, duduk paling depan, menyimak dengan penuh ketelitian. Para gurunya heran karena setiap kali mereka menyebutkan satu hadis, Imam Bukhari mampu mengulangnya dengan sangat tepat, seolah-olah matanya memotret kata-kata itu dan menghafalnya dalam sekali dengar. Yang paling mengagumkan adalah ketertarikan beliau pada sanad, bagian yang sering dianggap sulit oleh anak-anak. Namun bagi Imam Bukhari kecil, itu adalah bagian yang paling memikat hatinya. Beliau akan menanyai gurunya tentang nama seorang perawi, tempat tinggalnya, siapa gurunya, dan siapa muridnya. Guru-gurunya sering saling berbisik, anak ini seakan-akan diciptakan Allah untuk meriwayatkan hadis. Kecintaannya terhadap hadis tumbuh dari keajaiban penglihatan yang kembali. Beliau seolah-olah merasakan bahwa nikmat yang Allah kembalikan kepadanya harus digunakan untuk sesuatu yang besar. Sehingga setiap hari beliau makin tekun belajar, makin kuat menghafal, dan makin rinci memperhatikan setiap ilmu yang diajarkan.
Pada usia yang sangat muda, ingatan Imam Bukhari sudah melebihi anak-anak lain. Guru-gurunya sering menguji beliau dengan menyebutkan hadis-hadis secara acak, namun beliau selalu mampu mengulangnya dengan tepat, tanpa satu pun kesalahan. Akhlaknya pun lembut dan tawadu. Tidak pernah membantah guru, selalu mendahulukan teman, dan tidak pernah menunjukkan kebanggaan meskipun semua orang kagum padanya. Dari hari ke hari, kecintaan Imam Bukhari kepada hadis semakin menguat. Hatinya tidak pernah kenyang dengan ilmu, dan semangatnya tidak pernah padam. Beliau mulai berkata kepada ibunya, "Jika aku besar nanti, aku ingin mengumpulkan hadis-hadis yang syahih, agar umat tidak tertipu oleh riwayat yang lemah." Ibunya hanya tersenyum, namun hatinya bergetar. Ia tahu bahwa Allah telah memilih putranya untuk sebuah amanah besar. Semua keajaiban yang terjadi sejak dalam kandungan hingga penglihatan yang kembali bukanlah kebetulan, tetapi pertanda bahwa perjalanan panjang Imam Bukhari baru saja dimulai. Setelah bertahun-tahun tumbuh dalam suasana rumah yang penuh ketakwaan, doa dan kecintaan kepada ilmu, Bukhari menjadi seorang anak yang begitu tenang perangainya. Daripada bermain seperti anak-anak lain, Bukhari lebih senang duduk mendengarkan para guru bercerita tentang perjalanan ulama terdahulu. Beliau merasa seakan dipanggil oleh dunia ilmu, seakan ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengenal lebih jauh jejak-jejak hadis Nabi yang diriwayatkan dari generasi ke generasi. Semakin hari keinginannya untuk menuntut ilmu semakin kuat, hingga akhirnya beliau merasakan bahwa waktunya untuk keluar dari Bukhara telah tiba. Pada masa itu, seorang guru yang sangat dihormati di kota Bukhara menyarankan agar beliau memperluas cakrawala ilmu. Sang guru berkata bahwa Bukhari memiliki kecerdasan yang tidak biasa, dan jika ingin melangkah jauh, ia harus mengunjungi kota-kota besar yang menjadi pusat hadis dan fiqih. Kota pertama yang dituju oleh para penuntut ilmu dari wilayah Bukhara pada zaman itu adalah Samarkand, sebuah kota megah yang menjadi perhentian para ulama, para saudagar, dan para pencari ilmu dari berbagai negeri. Samarkand dikenal dengan masjid-masjid besar, majelis para ahli hadis, dan pesantren-pesantren tua yang berdiri di sudut-sudut kotanya. Para ulama yang menetap di sana terkenal memiliki hafalan kuat, catatan rapi, dan sanad-sanad yang terjaga. Di antara mereka ada seorang guru besar yang namanya disegani, yaitu Al-Dakhili, seorang perawi yang terkenal teliti dalam mengoreksi hadis. Sebelum berangkat, Bukhari merasakan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan mencari ilmu adalah perjalanan panjang, penuh ujian dan membutuhkan keteguhan. Beliau pun pulang dan mendatangi ibunya pada suatu sore yang tenang. Dengan suara yang lembut namun mantap, Bukhari berkata bahwa hatinya terpanggil untuk menuntut ilmu ke kota Samarkand. Ibunya terdiam lama. Anaknya masih sangat muda, masih dalam masa remaja awal. Namun ketegasan dan keteduhan sikapnya membuat sang ibu yakin bahwa jalan inilah yang akan ditempuhnya kelak. Wanita syalihah itu memandang wajah putranya, kemudian berkata bahwa jika tujuannya adalah ilmu yang bermanfaat dan ridha Allah, maka ia merelakannya pergi. Dengan restu seorang ibu yang penuh doa, Bukhari memulai perjalanannya. Perjalanan yang awalnya dimulai dari kota kecil tempat ia lahir ini, kelak menjadikannya salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Dan langkah pertama itu adalah menuju Samarkand, kota ilmu yang menjadi pintu masuk bagi perjalanannya yang panjang. Setibanya di Samarkand, Bukhari mendatangi sebuah masjid besar yang menjadi pusat pengajaran hadis.
Disitulah ia berharap dapat menemukan seorang guru besar yang sering ia dengar namanya, seorang muhaddis dan ahli fikih yang terkenal pada masa itu, yang menjadi tumpuan para penuntut ilmu dari berbagai daerah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ulama besar yang pertama kali memberikan pengajaran mendalam kepada Bukhari ketika ia sampai di Samarkand adalah seorang ahli hadis bernama Imam Ad-Dakhili, seorang ulama yang dikenal sangat teliti dalam mencatat dan mengoreksi sanad hadis. Hari pertama ia memasuki halaqah ilmu itu menjadi titik awal perjalanan panjangnya. Para murid duduk melingkar, memegang lembaran-lembaran riwayat yang telah mereka hafal. Imam Ad-Dakhili duduk di tengah, dengan penampilan yang tenang dan suara yang tegas namun lembut. Ketika Bukhari masuk, beberapa murid menoleh karena melihat wajah anak muda yang tampak asing namun penuh rasa ingin tahu. Bukhari memilih duduk di bagian belakang majelis. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat dalam hatinya setiap nama rawi, setiap sambungan sanad, dan setiap catatan hukum yang disampaikan gurunya. Meskipun ia adalah murid baru, ketenangannya membuat orang-orang di sekitarnya merasa bahwa ia bukan sekadar anak muda biasa. Setelah majelis selesai, Bukhari mendekat dengan sopan. Ia memberi salam kepada sang guru, lalu memperkenalkan dirinya dengan suara rendah, namun penuh keyakinan. Imam Ad-Dakhili menerima salamnya, memandangnya dengan penuh perhatian, seakan melihat sesuatu yang berbeda dari murid-murid lain. "Dari mana engkau datang, anakku?" tanya sang guru. "Dari Bukhara," jawab Bukhari. "Dan apa tujuanmu ke kota ini?" "Aku datang untuk belajar hadis dan memperbaiki pemahaman ilmuku." Sejak hari itu, Imam Ad-Dakhili menjadikan Bukhari sebagai salah satu murid yang ia perhatikan secara khusus. Ia melihat kecerdasan, ketekunan, dan adab yang sangat tinggi pada diri anak muda ini. Bukhari tidak pernah berbicara kecuali ketika ditanya. Ia mencatat dengan hati-hati setiap poin penting, dan ia lebih banyak merenung dibanding bertanya, hingga menjadikan guru dan murid-murid lain penasaran dengan kemampuan yang ia simpan. Pertemuan pertama di Samarkand itu menjadi awal dari perjalanan keilmuan yang panjang. Bukhari akhirnya dikenal sebagai murid yang paling berakhlak, paling teliti, dan paling cepat memahami sanad, sekalipun ia masih sangat muda. Perjalanan jauh yang ia tempuh dari Bukhara membuat tubuhnya letih, tetapi matanya tetap berbinar ketika melihat kota yang menjadi tujuan para ulama besar itu. Setiap penuntut ilmu tentu membutuhkan tempat tinggal, dan Bukhari tidak memiliki harta cukup untuk menyewa rumah ataupun penginapan yang layak. Ia tinggal di sebuah kamar kecil di dekat masjid besar kota. Kamar itu tidak lebih dari ruangan sederhana yang hanya cukup untuk berbaring dan menaruh sedikit pakaian serta kitab-kitabnya. Namun bagi Bukhari, ruangan sesempit apapun menjadi luas karena dipenuhi cahaya ilmu. Untuk makan, Bukhari hanya bergantung pada makan sederhana yang diberikan oleh penduduk sekitar masjid. Terkadang ia mendapat roti kering, terkadang diberi kurma, dan ada hari-hari di mana ia hanya meminum air saja. Namun justru dalam kesederhanaan itu, ia menemukan kekuatan. Dia tidak pernah mengeluh, bahkan sangat bersyukur. Setiap kali menerima makanan, walaupun sedikit, ia selalu menundukkan kepala dan memuji Allah karena tidak dibiarkan kelaparan. Sebagian penuntut ilmu lain biasanya bekerja serabutan, menulis manuskrip, membantu membersihkan masjid, atau mengajar anak-anak kecil. Namun Bukhari lebih memilih menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar. Ia menyalin kitab-kitab hadis,
demi mempelajari setiap perawi dan setiap sanad dengan teliti. Jika tidak memiliki tinta, ia membuat tinta sendiri dari campuran arang dan air. Jika tidak memiliki kertas, ia menuliskan hafalannya di kepingan kulit atau tulang, lalu mengulanginya sampai benar-benar hafal. Hari-harinya disamarkan dipenuhi oleh 3 hal: belajar, mencatat, dan menghafal. Ia datang paling awal ke majelis para ulama dan pulang paling akhir. Banyak yang kagum dengan ketekunannya. Meskipun hidup dengan penuh keterbatasan, wajahnya selalu tampak tenang, seolah dalam dirinya ada taman yang tidak pernah layu. Ketika malam tiba dan para penuntut ilmu lain tertidur, Bukhari duduk di sudut kamarnya yang gelap, menyalakan pelita kecil, dan mengulang hafalan hadis berkali-kali. Ia menuliskan nama-nama perawi, menelusuri jalur sanad, dan merapikan catatan sedikit demi sedikit. Bila pelita redup dan minyak habis, ia meneruskan hafalan tanpa cahaya sambil memejamkan mata, karena baginya ilmu bukan sekadar tulisan di kertas, tetapi cahaya yang harus ditanam di dada. Namun perjuangan itu tidak membuatnya surut. Samarkan memberinya ujian sekaligus keberkahan. Di sanalah ia merasakan getirnya hidup sebagai penuntut ilmu, tetapi juga merasakan manisnya menemukan guru-guru besar yang kelak membentuk dirinya menjadi imam ilmu hadis. Setelah Bukhari menimba ilmu selama beberapa waktu di Samarkand dan menyerap banyak faedah dari para ulama di sana, semangatnya untuk memperluas pengetahuan tidak pernah padam. Ia mulai menyadari bahwa Samarkand hanyalah pintu pertama dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Kota itu memberi fondasi, memberi arah, dan membentuk keteguhan jiwanya sebagai seorang penuntut ilmu. Namun ia tahu karya besar dan pemahaman mendalam tentang hadis membutuhkan perjalanan yang lebih jauh. Setelah menyelesaikan pelajarannya di Samarkand, Bukhari pun mulai mencari kota yang menjadi pusat ilmu berikutnya. Pada masa itu, dunia Islam memiliki beberapa titik cahaya ilmu. Di antara yang paling masyhur adalah kota Balkh, kota Merv, kota Nishapur, dan kota Baghdad. Para ulama besar banyak bermukim di sana, dan setiap kota memiliki ciri khas keilmuannya. Perjalanan berikutnya dimulai dari kota Balkh, sebuah kota yang terkenal dengan para ahli fikih dan ahli hadisnya. Bukhari mudah mendengar kisah tentang para ulama besar yang mengajar di sana, para guru yang memiliki sanad kuat, hafalan luas, dan reputasi keilmuan yang tinggi. Keinginan untuk memperdalam ilmunya pun mendorong langkahnya ke kota tersebut. Dikisahkan bahwa Bukhari menuju Balkh seorang diri, bermodalkan tekad, hafalan, dan ketawakalannya kepada Allah. Ia membawa bekal seadanya, hanya beberapa lembar pakaian, sedikit makanan kering, serta buku catatan yang selalu ia jaga dari hujan dan debu perjalanan. Perjalanan menuju Balkh bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus melalui padang-padang luas, desa-desa yang jauh dari keramaian, dan cuaca yang sering berubah antara dingin dan panas. Namun setiap kali ia merasa lelah, ia teringat nasihat ibunya ketika melepasnya dari rumah. Ilmu tidak akan datang kepada orang yang mencari kemudahan, tetapi Allah akan memuliakan hambanya yang bersungguh-sungguh. Dengan nasihat itu, Bukhari melanjutkan langkahnya menuju kota Balkh, kota kedua dalam perjalanan panjangnya mencari ilmu. Ketika nama Bukhari mulai harum di berbagai negeri, banyak ulama dan pencari ilmu yang berbondong-bondong datang untuk belajar langsung dari beliau. Dimanapun beliau singgah di Samarkand, di Balkh, di Naisabur, di Rai, hingga di Baghdad, majelisnya selalu penuh. Orang-orang takjub dengan ketajaman hafalannya,
pemahaman ilmunya dan akhlak beliau yang lembut. Namun ketenaran seringkali mendatangkan ujian. Suatu hari, ketika Bukhari sedang berada di sebuah kota dalam perjalanan menuntut ilmu, ada sekelompok orang yang iri dengan ketenarannya. Mereka merasa tersaingi karena majelis mereka mulai sepi setelah kedatangan Bukhari. Riwayat menyebutkan bahwa di antara kelompok itu terdapat seorang tokoh yang memiliki banyak pengikut. Ia takut namanya akan tenggelam dan kedudukannya melemah karena masyarakat mulai lebih percaya kepada Bukhari. Dalam diam, mereka mulai menyusun fitnah. Mereka menyebarkan kabar palsu bahwa Bukhari menyimpang dari ajaran para ulama terdahulu. Fitnah itu memicu kebencian sebagian orang yang tidak mengenal Bukhari secara dekat. Pada suatu malam di antara keramaian kota itu, salah seorang dari mereka mencoba mendekati Bukhari dengan niat jahat. Ada yang menyebut bahwa orang itu membawa senjata kecil tersembunyi di balik kainnya. Ia berencana mencelakai Bukhari ketika suasana sedang sepi setelah majelis ilmu. Namun Allah menjaga orang-orang pilihannya. Ketika orang itu mendekat, seorang murid Bukhari melihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Murid itu lalu berdiri dan menghampiri dengan cepat hingga membuat si pembawa niat jahat itu panik dan kabur ke tengah kerumunan. Peristiwa itu tidak pernah diceritakan Bukhari sebagai sebuah musibah besar, sebab beliau adalah sosok yang sangat sabar dan tidak suka membicarakan keburukan orang lain. Bahkan ketika murid-muridnya bertanya, beliau hanya menjawab, "Setiap ilmu pasti diuji. Selama niat kita karena Allah, maka Dia yang akan menjaga." Sejak itu, sebagian muridnya lebih berhati-hati menjaga Bukhari ketika beliau berada di luar rumah atau ketika berjalan di jalan-jalan pasar menuju masjid. Namun, Bukhari tetap bersikap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Beliau yakin bahwa hidup dan mati adalah urusan Allah, bukan manusia. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi pelajaran besar, bahwa sejernih apapun ilmu seseorang, selalu ada ujian yang datang dari hati manusia yang dipenuhi iri dan dengki. Dalam perjalanan panjangnya menuntut ilmu dari satu kota ke kota lainnya, nama Bukhari perlahan mulai tercium di kalangan para ulama. Awalnya, hanya beberapa guru yang mengetahui kecerdasannya. Namun seiring waktu, para penuntut ilmu dan ahli hadis mulai menyebut namanya karena 3 hal yang menonjol: kejernihan hafalannya, ketelitian ilmunya, dan akhlak tawaduk yang melekat pada dirinya. Ketika Bukhari sampai di sebuah majelis ilmu di sebuah kota yang terkenal sebagai pusat hadis, para penuntut ilmu mulanya hanya menganggapnya seperti anak muda yang baru datang dari perjalanan jauh. Namun begitu ia mulai ikut dalam pembacaan hadis, guru majelis itu terkejut melihat bagaimana Bukhari mampu mengulang sanad dan matan dengan tepat, seakan-akan hadis itu baru saja dibacakan kepadanya. Dari pertemuan-pertemuan seperti inilah nama Bukhari mulai beredar. Para ulama yang sebelumnya tidak saling mengenal, kini mulai menyampaikan kabar kepada satu sama lain. Di antara generasi muda, ada seorang pemuda dari Bukhara yang hafalannya sungguh menakjubkan. Jika engkau ingin melihat ketelitian dalam hadis, lihatlah pada pemuda bernama Bukhari. Kabar itu semakin menyebar ketika suatu hari, dalam sebuah majelis besar, salah seorang ulama mencoba menguji hafalan Bukhari. Ia membacakan hadis dengan merubah urutan sanadnya, mengganti perawi dengan nama yang tidak tepat, bahkan mencampur adukkan jalur periwayatan. Para penuntut ilmu yang hadir menahan napas, menunggu bagaimana Bukhari akan merespon. Ketika sang guru selesai, Bukhari menunduk sebentar lalu berkata dengan rendah hati,
Guru, hadis ini tidak diriwayatkan dengan susunan seperti itu. Yang benar adalah kemudian ia mengembalikan setiap sanad ke tempatnya, membetulkan setiap kekeliruan, dan menyebutkan jalur yang sahih sesuai riwayat para imam terdahulu. Seluruh majelis terdiam. Lalu terdengar bisik lirih yang kemudian menyebar ke seluruh negeri. Inilah pemuda yang kelak menjadi pemimpin dalam hadis. Setelah kejadian itu, kedudukan Bukhari tidak lagi sama. Para guru mulai memperlakukannya bukan hanya sebagai murid, tetapi sebagai seseorang yang ilmunya wajib dihormati. Para penuntut ilmu datang kepadanya untuk bertanya, membawa kitab, meminta pendapat, bahkan memperlihatkan catatan-catatan mereka agar diperiksa oleh Bukhari. Pada masa inilah para ulama besar berkata, dia adalah imam pada zamannya. Tidak ada yang lebih kuat hafalannya daripada Bukhari. Jika ingin mengetahui hadis yang sahih, tanyakanlah kepada pemuda dari Bukhara itu. Ucapan-ucapan itu menjadi tanda bahwa masyarakat ilmu telah mengakui kedudukannya. Dari mulut para ulama hingga akhirnya tersebar ke penjuru negeri, julukan itu pun melekat. Imam Al-Bukhari, sang imam dalam ilmu hadis, sebagaimana lumrah terjadi pada para ulama besar. Ujian tidak hanya datang berupa kesusahan perjalanan, rasa lapar, atau kerasnya pengembaraan. Ujian yang paling berat sering datang dari manusia yang tidak mampu menerima keutamaan seseorang. Dan inilah ujian yang dihadapi Imam Bukhari ketika beliau telah mencapai puncak kemasyhuran. Setelah beliau menetap di sebuah kota besar di Khurasan, muncul seorang ahli hadis yang juga terkenal bernama Muhammad bin Yahya Al-Zuhli. Di awal pertemuan mereka, hubungan kedua ulama ini sangat baik. Bahkan banyak yang berkata bahwa masyarakat kota itu beruntung karena dua ahli hadis besar berada di tengah mereka. Namun semakin hari semakin banyak orang yang memilih duduk di majelis Imam Bukhari daripada di majelis Al-Zuhli. Majelis Imam Bukhari dipenuhi oleh lautan manusia, sementara majelis Al-Zuhli mulai berkurang. Perbedaan ini memunculkan kecemburuan yang perlahan membara di hati sang ahli hadis. Hingga pada suatu majelis, ada seorang murid yang bertanya kepada Imam Bukhari tentang apakah membaca Al-Quran itu makhluk atau bukan. Imam Bukhari menjawab dengan sangat hati-hati, kalam Allah bukan makhluk, sedangkan suara manusia ketika membacanya adalah perbuatan manusia. Jawaban ini pada dasarnya adalah penjelasan yang benar dan sangat hati-hati. Tetapi jawaban tersebut justru dijadikan bahan untuk menuduh beliau membawa keyakinan yang salah. Tuduhan itu menyebar seperti api yang membakar ladang. Nama Imam Bukhari yang sebelumnya dijunjung tinggi, tiba-tiba diguncangkan oleh desas-desus, fitnah, dan bisikan yang memecah belah masyarakat. Al-Zuhli, karena dorongan murid-muridnya yang tidak suka pada Imam Bukhari, akhirnya berdiri di hadapan murid-muridnya dan berkata, barang siapa yang duduk di majelis Muhammad bin Ismail, maka jangan lagi duduk bersamaku. Sejak saat itu orang-orang pun terbagi. Ada yang tetap setia kepada Imam Bukhari, ada yang termakan fitnah, dan ada yang menjauh karena takut dijauhi gurunya. Rumah Imam Bukhari menjadi sepi. Majelisnya yang luas hanya dihadiri segelintir orang. Padahal Imam Bukhari tidak pernah marah. Beliau hanya menghela napas panjang dan berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ujian para ulama adalah kedengkian manusia. Fitnah itu membuat beliau meninggalkan kota tersebut. Ketika beliau hendak pergi, sebagian murid mendatangi beliau sambil menangis. Mereka berkata, wahai imam, jangan tinggalkan kami. Engkau adalah cahaya kota ini. Tetapi Imam Bukhari menjawab dengan lembut,
Aku tidak ingin menjadi sebab terpecah belahnya umat. Selama di tempat lain aku bisa mengajarkan kebenaran, maka di tempat lain itulah aku akan tinggal. Beliau pun keluar dari kota itu, berjalan dalam kesendirian, tanpa kemegahan, tanpa pengikut, hanya ditemani keikhlasan, doa, dan kesabaran. Ketika beliau singgah di kota berikutnya, fitnah kembali mengejar. Orang-orang yang iri menyebarkan kabar bahwa akidah Imam Bukhari tidak lurus, padahal seluruh ulama besar pada masa itu tahu bahwa beliau adalah salah satu ahli sunnah yang paling lurus akidahnya. Di suatu kota, bahkan wali kota setempat yang takut kehilangan dukungan ulama menyuruh Imam Bukhari agar keluar dan tidak tinggal di sana. Imam Bukhari hanya tersenyum dan berkata, "Jika aku tidak diterima di satu tempat, maka bumi Allah luas. Selama aku bisa beribadah, aku tidak takut berpindah." Hingga akhirnya beliau pergi ke sebuah desa kecil bernama Kartang, tidak jauh dari Bukhara. Di sana beliau tinggal dalam kesendirian, tidak lagi dikelilingi lautan manusia, tidak lagi berada di tengah keramaian majelis ilmu, tetapi beliau tetap mengajar siapa saja yang datang dengan tulus. Fitnah itu begitu menyakitkan sehingga tubuh Imam Bukhari menjadi lemah, namun hatinya tetap kuat. Beliau selalu berkata di malam hari, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku tidak mencari dunia. Aku hanya ingin menjaga sunnah Nabi-Mu." Pada suatu malam di bulan yang penuh berkah, Imam Bukhari mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, bumi-Mu telah terasa sempit bagiku. Jika telah tiba waktunya aku kembali kepadamu, maka ambillah aku dalam keadaan Engkau ridha." Tidak lama setelah doa itu, Imam Bukhari wafat dengan penuh ketenangan. Wajah beliau tampak cerah seolah tersenyum, dan orang-orang pun menyadari setelah kepergian beliau betapa besar ilmu dan pengorbanan yang mereka sia-siakan karena fitnah manusia. Namun demikian, fitnah itu tidak pernah mengurangi kedudukan beliau. Justru setelah wafatnya, nama Imam Bukhari semakin agung. Karyanya Al-Jami' Asy-Syahih dipeluk oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai kitab paling syahih setelah Al-Quran. Inilah puncak ujian seorang imam besar. Fitnah, kesendirian, pengusiran, namun tetap teguh memegang amanah ilmu hingga akhir hayat. Imam Bukhari wafat di Kartang, sebuah desa kecil dekat Samarkand atau sekarang ini dikenal dengan Uzbekistan. Disitulah beliau dimakamkan, jauh dari riuhnya fitnah, namun dekat dengan rahmat Tuhannya. Makam beliau kini menjadi tempat yang diziarahi banyak orang dari segala penjuru dunia. Tanah yang dulunya sunyi itu kini berubah menjadi saksi betapa Allah memuliakan orang yang ikhlas dan setia menjaga ilmunya. Dalam riwayat sejarah yang kuat, Imam Bukhari tidak pernah menikah. Para ulama penyusun biografi beliau seperti Al-Dhahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan lainnya tidak pernah menyebutkan adanya istri ataupun keturunan beliau. Beberapa ulama menjelaskan bahwa Bukhari sepenuhnya sibuk dengan ilmu, hafalan, perjalanan panjang, dan penulisan kitab yang sangat banyak. Hidup beliau dipenuhi perjalanan dari satu negeri ke negeri lain, sehingga hampir tidak ada waktu untuk membangun rumah tangga. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa beliau memilih untuk fokus pada ilmu agar tidak terbebani oleh urusan dunia yang bisa menghambat pekerjaannya dalam memurnikan hadis. Para ulama menyebutkan bahwa Imam Bukhari menghafal sekitar 600.000 hadis lebih dalam seumur hidup beliau. Demikianlah video kita kali ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, itu datang dari diri saya pribadi. Namun jika ada kelebihan dan kebenaran, maka semuanya datangnya dari Allah semata.
Jika kalian menyukai video dan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak melewatkan video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.